يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di Jumat yang lalu kita sudah menerangkan sumpahnya iblis di dalam menyesatkan manusia. Karena itulah kita harus mempelajari bagaimana cara setan, iblis menggoda manusia untuk menjerumuskan manusia ke dalam murka dan azab Allah. Kita mempelajarinya agar kita bisa mengantisipasi secara benar. Sebelum kita berbicara tentang sejarah awal permusuhan iblis dan manusia, terlebih dahulu kita akan membahas makna asal dari manusia dan setan. Dalam bahasa Arab manusia disebut dengan sebutan insan. Ada beberapa penjelasan para ahli bahasa tentang makna insan. Pertama, para ulama ahli bahasa dari Basrah menyatakan bahwa insan berasal dari kata al-ins, dari kata anasa. Makna anasa adalah menyendiri. Itu disebabkan karena awal mula manusia diciptakan, yaitu Adam alaihissalatu wassalam, dia menyendiri. Lalu dia kesepian karena tidak memiliki kawan. Lalu dari tulang rusuknya diciptakanlah Hawa, sehingga dia memiliki kawan. Karena asal mula Adam turun menyendiri, maka disebutlah dengan sebutan insan karena dia adalah makhluk yang sendirian di awal penciptaan dia sebagai manusia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kalangan ahli bahasa dari Kufah menyatakan insan berasal dari kata nisyan. Arti dari nisyan adalah lupa, lalai. Dan ini disebabkan karena kelupaan Adam terhadap sesuatu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Thaha ayat 115, "Walaqad ahidna ila Adama min qabl,
fanasiya falam najid lahu azma. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan ketetapan kepada Adam sebelumnya. Tapi ternyata Adam ini lupa dan kami tidak menemukan kemauan yang kuat pada diri Adam. Apakah yang dimaksud dengan ketetapan Allah untuk Adam? Allah menetapkan bahwa Adam akan hidup selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun barulah wafat. Ketika suatu saat Adam meminta kepada Allah agar diperlihatkan nasib dan umur anak-anak turunannya kelak sampai hari kiamat. Diperlihatkanlah, dan usia manusia anak turunan Adam berbeda-beda. Ada yang lebih dari 1000 tahun, ada yang ratusan tahun. Semakin dekat kepada hari kiamat, usia manusia semakin pendek. Ketika salah satu di antara anak turunannya menjadi nabi, dan nabi ini, satu nabi ini umurnya pendek, yaitu Nabi Daud. Hanya 60 tahun. Maka Adam merasa iba. Lalu meminta kepada Allah agar Allah mengambil 40 tahun dari jatah hidupnya diberikan kepada Daud. Akhirnya Daud menjadi 100 tahun dan Adam berkurang menjadi 960 tahun. Ketika tiba usia Adam 960 tahun dan tiba masa ajalnya, datanglah malakul maut untuk menjemput nyawanya. Adam lupa bahwa 40 tahun sudah diberikan kepada Daud. Lalu dia protes, bukankah jatah hidup saya 1000 tahun, sekarang masih 960 tahun? Maka Nabi SAW menyatakan, fanasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Lupalah Adam. Lalu setelah itu anak turunannya pun memiliki sifat lupa. Seperti kita semuanya. Oleh karena itu tidaklah heran apabila manusia itu disebut sebagai tempatnya kelupaan dan kealfaan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya lalai. Dan lupa dalam bahasa Arab disebut dengan nisyan. Dari sanalah terbentuk kata-kata insan. Yang maknanya adalah makhluk yang suka lupa. Karena itulah manusia disebut dengan sebutan insan. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga berkata Imam Al-Kisai, salah seorang ulama ahli nahu, ahli bahasa. Bahwa insan berasal dari kata naus. Arti naus adalah al-harokah. Harokah itu artinya bergerak. Karena manusia adalah makhluk yang tidak pernah diam. Tak pernah ada satu momen pun manusia di mana di momen itu seluruh anggota tubuhnya diam, nggak ada. Bahkan ketika tidur, manusia ketika tidurnya pun tetap melakukan gerakan, bergerak. Tidak pernah manusia tidur dari awal sampai akhir sampai bangun lagi, posisinya tetap begitu, tidak pernah ada. Dalam tidurnya dia bolak-balik badannya. Kadang terlentang, kadang tengkurap, kadang miring ke kanan atau miring ke kiri. Kadang ngomong, mengigau, kadang bangun, ngelindur, dan seterusnya. Tidak pernah diam. Selalu bergerak. Maka sesuatu yang terus bergerak itu disebut dengan sebutan naus. Maka dari sana terbentuk kata-kata insan yang maknanya adalah makhluk yang tidak pernah diam alias selalu bergerak. Itulah makna yang ketiga. Makna yang keempat berkata Imam Al-Azhari ketika menerangkan makna insan. Beliau berkata bahwa insan berasal dari kata inas. Makna inas adalah ibsar.
Makna ibsar adalah sesuatu yang terlihat. Manusia disebut insan, artinya suatu makhluk yang terlihat karena real, nyata. Dalam kehidupan manusia adalah makhluk yang terlihat oleh setiap makhluk yang lainnya. Berbeda dengan jin. Disebut jin karena dia tertutup. Karena dia tidak terlihat. Karena dia terhalang sehingga tidak bisa dilihat. Segala sesuatu yang tertutup tidak terlihat disebut dengan jin. Oleh karena itu bayi yang masih dikandung dalam perut ibu ada, tapi tidak terlihat oleh pandangan manusia, maka bayi itu disebut dengan sebutan janin. Satu akar kata dengan jin. Makanya manusia disebut insan karena terlihat, jin disebut jin karena tidak terlihat. Oleh karena itu orang yang gila disebut dengan sebutan majnun. Arti majnun adalah orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi, tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Seluruh tindakannya, ucapannya di luar kontrol akalnya. Akalnya tertutup, tidak berfungsi lagi. Akal yang tertutup disebut dengan sebutan majnun. Bahasa kitanya gila. Kenapa? Karena tertutupnya akal dia oleh sesuatu yang mengganggunya. Jin disebut jin karena dia tersembunyi, tertutup, tidak terlihat. Manusia disebut insan karena dia itu terlihat oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau kita perhatikan keempat makna yang terkandung dalam kata-kata insan, keempat-empatnya memang menjadi sifat yang melekat pada diri manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang memang awal diciptakannya menyendiri. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka lupa. Dan kelupaan ini dianggap lumrah dan wajar bila seseorang mengabaikan kewajiban disebabkan karena lupa, tidak berdosa. Maka tidak dicatat sebagai orang yang berdosa. Nabi SAW menyatakan, Rufi al-qalam an salasin. Bahwa qalam atau pena atau catatan malaikat diangkat dari 3 golongan manusia. Maksud diangkat tidak dituliskan. Siapa 3 golongan manusia ini? Salah satunya adalah wa anin nasi hatta yadhkura. Dari orang yang lupa sampai dia ingat. Sehingga kalau umpamanya seseorang sedang saum. Lalu lupa, lalu makan, maka makan ketika lupa tidak membatalkan saumnya dan dia tidak berdosa. Kalau seseorang umpamanya lupa terhadap sholat, benar-benar murni lupa. Maka sampai waktu sholat habis. Setelah waktu sholat habis kemudian dia baru ingat, oh tadi belum sholat, maka wajib dia mengqadha sholatnya walaupun sudah keluar batas waktu dan dia tidak berdosa kalau benar-benar murni karena lupa. Begitu juga ketika dia sholat, di dalam sholatnya dia lupa apa sudah 2 rakaat, apa sudah 3 rakaat, apa 3 rakaat, apa 4 rakaat. Apa tadi tahiyat awal ataukah tidak? Benar-benar murni karena lupa, sholatnya tidak batal. Teruskan saja, tapi nanti menjelang salam, dia harus melakukan sujud sahwi 2 kali, lalulah bersalam. Karena lupa merupakan tempat manusia berbuat salah, melupa terhadap sesuatu, maka lupa menjadi sesuatu yang dimaklumi secara syar'i. Oleh karena itulah, maka manusia disifati dengan sifat lupa. Manusia juga disifati dengan sifat yang selalu bergerak. Manusia juga disifati sebagai makhluk yang bisa terlihat oleh makhluk yang lainnya. Oleh karena itulah, manusia disebut dengan sebutan insan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Di khutbah pertama sudah dijelaskan makna insan. Sekarang apa yang dimaksud dengan syaitan? Syaitan mengandung dua makna. Para ulama ahli bahasa menyatakan pertama, syaitan berasal dari kata syatona. Makna syatona adalah ba'uda. Makna ba'uda adalah jauh. Sumur yang sangat dalam. Kalau di kita sumur-sumur ini paling 5 meter, paling 10 meter, paling belasan meter. Tapi kalau di negara-negara Arab, sumur itu sampai ratusan meter. Sampai dasarnya pun tidak kelihatan. Saking gersangnya. Ya. Sumur yang sangat dalam disebut dengan sebutan bi'run syatun. Bi'run artinya sumur, syatun artinya jauh. Dalam, kenapa disebut dalam? Karena jauhnya jarak antara dasar sumur dengan permukaan tanah. Tali yang sangat panjang sekali. Disebut dengan sebutan hablun syatun. Kenapa? Karena jauhnya jarak antara kedua ujungnya bila tali itu dibentangkan. Berdasarkan hal itulah maka disebutkan oleh para ulama, sumiya bidzalik li bu'dihi anil haq au an rahmatillahi azza wa jalla. Maka setan disebut setan karena dia itu jauh dari kebenaran dan jauh dari rahmat Allah. Oleh karena itu, segala sesuatu makhluk, baik itu manusia ataupun jin ataupun binatang, yang karakternya, tingkah lakunya, sifatnya jauh dari kebenaran, jauh dari syariat Allah, jauh dari rahmat Allah, maka itu disebut syaitan. Oleh karena itu, Allah dalam Al-Quran menyebut orang-orang munafik dengan sebutan syaitan. Menyebut orang-orang kafir dengan sebutan syaitan. Menyebut orang-orang yang memusuhi dakwah para nabi, dakwah para ulama, dakwah para da'i disebut dengan sebutan syaitan karena memusuhi dakwah. Allah berfirman, wa kadzalika ba'atsna likullin nabiyyin wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh-musuh yang terdiri dari kalangan setan-setan bangsa jin dan setan-setan bangsa manusia. Dari kalangan bangsa manusia yang memusuhi dakwah para nabi, dakwah orang-orang yang berdakwah, itu para nabi yang berdakwah dibenci, dimusuhi. Allah menyebut dengan sebutan setan, laknatullahi alaih. Dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat awal ketika Allah menerangkan orang-orang munafik, Allah menyatakan, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika orang-orang munafik ini kembali kepada pemimpin-pemimpin setan mereka, mereka berkata, kami bersama kalian, kami tadi hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Gembong orang munafik, tokoh-tokoh dan pemimpin orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebut dengan sebutan setan. Kenapa? Karena tingkah lakunya, sifatnya, amalnya, karakteristik orang-orang munafik jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dekat dengan kebatilan dan dekat dengan laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka disebut juga dengan sebutan setan. Walhasil siapapun makhluknya,
Termasuk binatang. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an menunggangi seekor keledai. Tapi keledai itu begitu ditunggangi, dia melenggak-lenggok. Terus dia terduduk, tidak mau apa? Tidak mau ditunggangi. Begitu dipukul, dipecut, dia berdiri tapi berjalan semaunya, berlenggak-lenggok, tidak ke arah yang dikehendaki oleh si penumpang. Maka oleh Umar dipukul kemudian mengatakan, ma raqibtu illa syaitana. Aku tidaklah menunggangi kecuali menunggangi seekor setan. Keledai yang karakteristiknya jauh dari karakter keledai yang sebenarnya oleh Umar juga disebut dengan sebutan setan. Berdasarkan hal itu setan adalah sifat. Makhluknya bisa manusia, bisa jin, bisa binatang. Seluruh jin yang durhaka mereka adalah setan. Semua manusia yang berdosa dan menentang ajaran Allah itu pun disebut oleh Allah dengan sebutan setan. Baik orang musyrik, orang kafir, termasuk orang-orang munafik oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan sebutan setan. Ini makna setan yang pertama. Kedua, setan menurut ulama lain berasal dari kata syaitan, yashitu syaitonan. Makna syaitan adalah sesuatu yang membakar. Sesuatu yang memanasi hal lain. Disebut demikian karena memang karakter setan membakar emosi. Membakar hawa nafsu. Memanaskan suasana. Yang tadinya adem menjadi panas. Yang tadinya tenang menjadi emosional. Maka segala sesuatu perbuatan yang bisa membakar hawa nafsu dan emosi itu juga disebut dengan sebutan setan. Dua makna tadi baik jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah maupun yang bersifat membakar hawa nafsu dan emosi, dua-duanya terkandung dalam sifat setan. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui setan bukan hanya sebutan yang ditujukan kepada makhluk gaib semata-mata. Tapi setan juga bisa ditujukan kepada manusia. Seluruh manusia yang durhaka, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang menentang dakwah ini oleh Allah disebut dengan sebutan setan dalam Al-Quran. Dan itu sangat mungkin tertuju pada diri manusia. Inilah makna manusia, inilah makna setan. Insya Allah apa yang terjadi antara setan dan manusia sejak awal kejadian sampai berlangsungnya kehidupan di alam dunia sampai hari kiamat. Nanti kita akan bahas dan kita akan ceritakan pada Jumat-Jumat yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.